Selamat pagi Sobat Investor. Bagaimana kabar portofolio Anda pada perdagangan kemarin? Semoga selalu cuan, tapi Anda tetap harus waspada karena segala kemungkinan tetap akan terjadi. Sobat Investor, indeks harga saham gabungan pada perdagangan Selasa 19 Agustus kemarin mengalami penurunan setelah sempat menuai all-time high atau harga tertingginya pada Jumat pekan sebelumnya. Indeks ditutup di level 7.865,67 atau terkoreksi 0,41%. Meski turun, tadi terpantau sektor perindustrian, transportasi, dan kesehatan justru mengalami kenaikan di atas 1%. Nah, kira-kira ada sentimen apa yang menyebabkan indeks mengalami koreksi pada hari ini? Untuk mengetahuinya, kita sudah tersambung langsung dengan Octavianus Audi, selaku VP of Equity Retail Kiwum Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Audi. Selamat pagi Mas. Baik Mas, kemarin kan indeks mengalami koreksi ya, walaupun tidak terlalu dalam, tapi terlihat bahwa IHSG mengalami titik jenuh, apalagi sudah mencapai ATH. Nah, kira-kira pada perdagangan kemarin, apa yang menyebabkan IHSG bisa melemah seperti itu dan apa yang menjadi sentimennya? Silakan Mas Audi. Siap, terima kasih sebelumnya. Ya, sebenarnya memang betul kemarin ya pasca ISG kita mencetak rekor di all time high 8.017 pada saat hari Jumat pekan lalu, kami melihat ada beberapa faktor yang membuat ISG kita kecenderungan melemah kemarin gitu ya. Dan memang kita lihat ada yang pertama adalah pasca kenaikan dari beberapa sektor yang signifikan gitu ya, salah satunya dari teknologi, lalu yang berikutnya ada beberapa dari pertambangan yang memang kami melihat terjadi profit taking di sana. Begitu. Lalu yang kedua adalah kami juga melihat bahwa saat ini pasar sedang menantikan beberapa data ekonomi yang cukup signifikan yang harus diperhatikan oleh pasar. Di antaranya adalah memang kami menyebutnya di pekan ini lebih pekannya bank sentral begitu Mas. Jadi memang kecenderungan pasar lebih hold, lebih wait and see begitu, sehingga memang tekanan terjadi di pasar. Lalu yang ketiga adalah memang salah satu faktornya juga disebabkan karena terjadinya pelemahan tukar rupiah yang mendekati level 16.200 per US dollar. Begitu Mas. Oke Mas, kita juga melihat tadi juga Wall Street ya tadi Pak, pada perdagangan pagi tadi juga sempat mengalami stagnan secara nilai dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Itu juga akan mempengaruhi juga kah nanti akan perdagangan pada pagi nanti? Ya, sebenarnya lebih disebabkan karena memang selain Indonesia, kami lihat juga dari Wall Street juga sedang menantikan FOMC, begitu Mas. Jadi memang diperkirakan tanggal 21 Agustus ini akan dirilis risalah begitu ya pasca meeting dari Bank Sentral yang memang sedang ditunggu arah kebijakannya begitu Mas. Jadi memang bukan karena Wall Street-nya, tetapi memang lebih bagaimana sikap dari Fed itu sendiri, karena memang kami juga saat ini termasuk investor di Indonesia begitu ya, sedang menantikan bagaimana pandangan dan juga sikap dari Bank Sentral khususnya dari Fed. Karena kalau kita lihat ini adalah meeting pertama pasca 90 hari genjatan tarif begitu Mas antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. So ini harapannya adalah bisa memberikan sedikit ketenangan untuk pasar begitu ya, khususnya untuk peluang Fed Fund Rate ini bisa turun lagi, karena untuk sampai dengan saat ini kalau saya cek sampai dengan pagi tadi gitu ya Mas ya, itu PMI Fed Watch Tool menunjukkan bahwa kemungkinan Fed ini akan memangkas 50 basis point atau 2 kali gitu ya, sebanyak 2 kali hingga akhir 2025. Jadi mungkin lebih ke sana begitu Mas sentimennya. Oke siap. Kalau berdasarkan pantauan Anda Mas Audi, kira-kira pada Ya. IHSG pada Selasa pagi ini akan bergerak ke arah mana? Oke, ya untuk pagi ini kami perkirakan kecenderungan masih akan mix begitu Mas. Kecenderungan memang masih lebih akan terbatas baik penguatan maupun pelemahan, tetapi memang kami melihat condongnya lalu kemungkinan ISG kita akan cenderung melemah begitu dalam rentang level untuk pagi ini kemungkinan diperkirakan dalam level supportnya 7.815 dan resistennya ISG kita hari ini adalah di 7.925 begitu. Dan memang yang kami catat di sini adalah indikator dari moving average convergence divergence atau MACD
ini sudah mulai melandai. Jadi memang kami juga sudah mulai terus mengelaborasi sentimen-sentimen yang memang terbentuk dari indikator teknikal yang kecenderungan sudah mulai melambat. Begitu. Jadi kekhawatirannya kami adalah kemungkinan MACD ini bisa jadi dead cross begitu. Lalu yang berikutnya dari sisi RSI memang sudah menunjukkan ISG kita sudah jenuh beli begitu. Jadi sekarang sudah mulai fase penurunan atau fase normalisasi kami menyebutnya begitu. So apakah akan signifikan terjadi koreksi ya? Let's see pagi pembukaan hari ini. Begitu Mas. Baik Mas. Kalau kita tadi udah bicara soal proyeksi IHSG dan kita bicara kemarin IHSG juga mulai koreksi. Kalau kita bicara soal sektor Mas, kalau perdagangan kemarin kan saya lihat juga beberapa sektor nih tetap hijau walaupun secara IHSG-nya mengalami penurunan. Nah, kalau berdasarkan pantauan dari Mas Audi sendiri, sektor apa aja kira-kira yang akan menarik untuk dipantau oleh sobat-sobat investor pada pagi ini? Ya, ya, terima kasih. Ini cukup menarik begitu ya. Kalau sobat investor yang mengikuti signifikan, apalagi yang suka trading begitu ya. Di sini memang ada beberapa yang masih menarik. Kami mencatat di sini sektor industrial ini kemungkinan masih akan menarik, khususnya pasca kemarin itu memang didorong lebih banyak oleh Astra Internasional. Begitu. Kemarin Astra Internasional itu menguat sampai 10% dalam satu hari. Yang memang kami melihat di sini ada beberapa faktor. Salah satunya adalah memang terjadinya kenaikan rating dari khususnya JP Morgan begitu ya yang menaikkan atau mengupgrade Astra International menjadi overweight dengan targetnya cukup tinggi begitu di level 6.250 dan ini direspon cukup positif oleh pasar dan sektornya langsung bergerak signifikan. Lalu yang berikutnya kami juga mencatat yang masih cukup menarik adalah dari kesehatan begitu karena memang kalau kita lihat kita bicara kesehatan dari awal tahun salah satu yang outperform dibandingkan dengan ISG adalah yaitu kesehatan. Memang biasanya ini lebih disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, sektor kesehatan termasuk yang defensive sektor, begitu ya. Kalau kami mencatat juga di sini sampai dengan di first half 2025 beberapa emiten kesehatan ini masih cukup resilient, masih cukup solid pertumbuhan laba bersihnya, begitu. Ya, kami mencatat di sini seperti Siloam, lalu kami juga mencatat seperti Mika, Mitra Keluarga dan juga ada KB Pharma yang memang kecenderungan masih cukup solid. So, mungkin sektor-sektor itu yang bisa dimanfaatkan atau bisa masih diperhatikan. Begitu, Mas. Baik, tadi kita bicara soal sektor, sekarang kita masuk ke saham-sahamnya. Nah, Mas, Ya. sesuai sektor tadi yang Mas sebutkan, kira-kira saham apa yang menjadi rekomendasi pada pagi ini dan mungkin seberapa besar peluang untuk meraih cuan dari saham-saham tersebut? Silakan, Mas. Siap, terima kasih. Ya, ini mungkin yang bisa dicermati ya, sobat investor pagi hari ini ada beberapa khususnya dari kesehatan kami mencatat di sini secara tren teknikal yang cukup menarik adalah ada dari Hermina atau Heal begitu dengan level resistennya adalah di level 1880 dan level supportnya di level 1680 dan ini perlu dicermati. Lalu berikutnya juga kami mencermati beberapa emiten yang memang sektornya tidak terlalu signifikan, tetapi kalau kita sebutkan begitu ya, sentimennya masih sangat cukup positif, yaitu adalah dari barang baku, khususnya adalah dari emas begitu ya. Kami mencatat ada dua emiten yang cukup menarik berdasarkan teknikal per kemarin begitu ya dan pagi ini bisa dicermati. Yang pertama ada BRMS begitu dengan memang kami menargetkannya atau merekomendasikannya adalah buy on break untuk BRMS di level 468. Targetnya kami adalah sampai dengan resisten 530. Jadi memang spreadnya masih cukup lebar begitu ya. Dan untuk level support yang membatasi adalah di level 430. Lalu yang kedua dari barang baku itu juga bisa diperhatikan ada PSAB begitu. PSAB dengan memang trennya juga masih cukup mulai ada terjadi pembalikan potensialnya. Kami merekomendasikannya adalah trading buy dengan resistennya adalah di 540 begitu dan untuk level supportnya saat ini adalah di level 416. Dan yang terakhir yang bisa dicermati juga adalah oleh sebagai investor untuk technical dan untuk trading jangka pendek yang terakhir adalah ada Bumi Resources atau Bumi begitu dengan rekomendasi kami adalah buy on break di level 113, targetnya adalah 127 dan batasi ketika terjadi penurunan di level supportnya adalah 105. Begitu Mas yang bisa diperhatikan untuk pagi hari ini. Baik Mas, tadi saya lihat kayaknya saham-sahamnya rata-rata tambang semua ya, tiga-tiganya ya, dan satu berasal dari kesehatan.
Baik Mas, Ya. terima kasih banyak atas waktunya. Udah memberikan beberapa insight untuk sobat-sobat investor yang akan trading pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa tetap cuan juga. Baik sobat investor, demikian juga proyeksi indeks saham. Semoga informasi ini bisa jadi rujukan juga. Namun patut diingat bahwa segala pembelian dan penjualan saham adalah keputusan pribadi dari sobat investor. Demikian, terima kasih dan sampai ketemu lagi.